Nen. Oh, ada? Iya. Oh. Mane lho. Iya, Bu. Yusang, iki kabare saka sapa lho? Nggih mboten. Niki tiga damel Bagas kalih bojo kula. Mas Sigit kan mboten saged teng masjid, mergane angsal lemburan teng gaweane ngaten. Nyumbang meneh. Iya. Mumet aku, Bu. Mumet. Mumet-mumet piye? Ya wis ditampa wae pancen kahanane awake dhewe kaya ngene kok. Kahanan kaya ngene, aku karo kowe iki golek duit ya angel. Dipangan wae ora ana. Ayo. Uleman terus, nyumbang terus. Ning awake Piye ajal? Aku ya ngerti, Pak. Nek kahanane saiki awake dhewe iki kaya ngene iki. Ha ning piye kudune awake dhewe iki mbudidaya piye bisane entuk duit? Halo teman-teman penikmat channel Montase. Belakangan kita dihebohkan dengan fenomena sosial naiknya salah satu film pendek berjudul Tilik di YouTube. Nah, bincang film indie pada kali ini akan berangkat dari fenomena itu untuk kemudian kita ngomongin soal fenomena di YouTube dan salah satu aspek yang membawahi semuanya yaitu distribusi film pendek. Dimoderatori oleh saya sendiri, Misal Arifin, dan di samping saya sudah ada Mbak Alicia, produser film Ubaidah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan Mas Moyes sebagai Kepala Divisi Distribusi Komunitas Film Montase. Apa kabar? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin untuk mengawalinya dulu dari Mbak Alicia dan Mas Moyes, selama ini udah bikin film apa aja sih? Kalau produksi film itu untuk memproduserin sendiri aku baru 2 film ya. Yang pertama film kampus, yang kedua film Anbaidah ini. Jadi yang pertama kali aku ngeproduserin film di luar kampus itu film Anbaidah karena ada kompetisi dari KPK, Anti Corruption Film Festival, yang diadakan tiap tahun, di mana KPK mencari ide-ide dari orang filmmaker muda untuk kemudian didanain oleh KPK seperti itu. Dan Anbaidah ini adalah hasil dari Akves itu, pendanaan dari KPK. Ya, kalau dari saya film yang saya menyutradarai cuma satu, tapi sebagai produser dan distributor film itu udah banyak sekali di komunitas Montase. Saya sebagai produser di banyak film dan sebagai kepala divisi distribusi juga, dan mungkin saya kalau hitung susah, lebih dari 10 film sebagai produser dan distributor filmnya di komunitas Montase. Nah, film itu kan setelah dibikin pasti ada distribusinya dong untuk mempertemukan film dengan penontonnya. Ya. Nah, untuk film-film yang udah kalian bikin selama ini itu distribusinya bagaimana? Apakah ke festival, tayang di mana atau di platform mana? Ya, oke. Kalau setelah produksi pasti tujuannya sebagai independen mau ke festival dulu. Ya, kalau ke festival kita sebagai ini platform yang populer biasanya film Freeway. Ya, kita tujuan pertama mungkin di film Freeway dan festival lain-lainnya yang online, secara online, karena itu untuk menapresiasi film kita butuh itu dulu, dan kita juga butuh perspektif orang lain nonton film kita dari festival, dari di luar festival juga. Secara pribadi juga kadang kita tunjukin ke orang lain, ini film kita baru buat. Itu semua untuk apresiasi dan pengalaman kita juga, biar kita tahu ini filmnya hasilnya gimana. Apakah kita udah buat sesuatu yang benar-benar cukup sesuai kemauan kita,
filmnya udah bagus, oke, itu semuanya kita tahu dari submit ke festival, dan ini tunjukkan film ke orang-orang yang orang film juga, orang umum juga, semuanya tonton dan tahu filmnya gimana. Kita butuh opinion orang lain. Kalau dari aku sendiri, untuk distribusi sebenarnya aku masih dalam tahap belajar ya. Film selama ini aku distribusi itu baru menerapkan distribusi yang mencoba belajar dari montase ya. Itu di film Anbaedah seperti itu. Jelas karena kita kerjasamanya dengan KPK ya, kita terbatas sekali untuk distribusi ini. Seperti yang aku lihat kalau di film Anbaedah sendiri kan karena ini milik KPK juga, jadi kan karena kerjasama PH-ku, PH kedua dan KPK, kita terbatas untuk pengunggahan secara umum. Jadi pengunggahan secara umum itu cuma bisa dilakukan KPK di kanal YouTube KPK, dan itu pun harus tanpa monetize seperti itu kan. Terus lagi kalau untuk mengajukan ke festival sendiri itu diberi kebebasan kayak gitu. Ini aku kenapa sih aku bahas KPK mulu? Soalnya filmku sendiri yang baru aku terapin distribusinya baru di Anbaedah ini seperti itu. Jadi pengalamanku emang dikit banget untuk didistribusi karena baru mengawalinya. Ya, KPK sendiri pun juga mengunggah Anbaedah ini di Maxstream karena corona. Yang harusnya film-film KPK itu di screening keliling Indonesia, screening offline, karena corona akhirnya pada akhirnya semua filmnya masuk ke OTT, ke Maxstream seperti itu. Dan itu hanya boleh dilakuin KPK sekali lagi ya, tanpa ada profit untuk KPK atau untuk filmmaker seperti itu. Cara supaya ini awake dhewe iki bisa disumbang teng Kota Baru. Lah carane apa? Piye nek upama aku etok lara. Nek aku lara rak njur engko teng Kota Baru do mrene nyumbang. Nah, setelah memasukkan film-film itu, mendistribusikan film-film itu ke mungkin festival atau wadah-wadah yang lain, prestasi apa sih yang didapat? Apakah cuman apresiasi biasa atau popularitas atau profit berupa apa gitu? Oke. Kalau secara independen, semua filmmaker, mungkin bukan semua, 95% lah filmmaker independen, tujuannya apa untuk buat film pendek dan submit ke festival. Kalau hanya buat film pendek dan misalnya dia tujuannya tayang ke YouTube, monetize ke YouTube, oke, itu beda, mungkin dia dapat profit dari YouTube. Tapi jelas itu proses yang susah. Kita sebagai filmmaker butuh hasil. Hasil seperti apa? Tujuannya ke festival karena kita yang pertama butuh film kita jadi populer. Ini juga kita juga butuh nama karena kita buat film pendek itu dari pengalaman yang kita punya. Kita buat satu ide yang bagus, kita bikin di film dan akhirnya kita tunjukin ke festival. Dan kalau masuk di festival dan nominasi di festival mana, festival besar, karena festival juga ada level A, B, C itu festival. Ya, kalau kita buat film awalnya masuk ke level A, kalau level A nggak bisa nanti level B, ke level C. Terus ketika kita dapat nama atau nominasi atau menang di festival yang besar, otomatis ini jadi berita yang misalnya dulu kita pernah di film 555 itu menang di New York, sampai masuk di TV di sini, dan mungkin tujuan kita itu udah dapat apa yang kita cari. Yang nomor satu itu dapat nama untuk
dapat produser. Produser buat apa? Buat film panjang. Jadi kita bisa naikin level dari film pendek. Kita kayak mancing ke orang-orang produser, orang-orang investor. Kalau kita itu bisa buat ini, bisa buat film kayak gini. Film kita itu diapresiasi di negara ini, menang di situ, menang ya di mana-mana atau nominasi. Untuk orang investor itu bisa percaya ke kita. Oh oke, dia bisa buat film kayak gini. Kayaknya oke kalau kita invest ke orang ini. Ya, tujuan pertama untuk filmmaker itu ya hasil yang besar ya. Dan kedua juga ada film pendek juga yang tujuannya ke YouTube juga. Dia hanya mungkin dia lebih senang buat film dan tayang di YouTube, dapat banyak penonton, subscriber untuk dapat penghasilan dari YouTube. Berarti kalau yang festival itu tujuannya cenderung apa ya, jangka panjang depannya untuk produksi-produksi yang berikutnya gitu. Betul, ya. Kalau di film Anbeda sendiri prestasinya benar-benar di popularitas kalau di film Anbeda itu, dan popularitasnya nggak cuma di teman kampus gitu ya. Anbeda ini benar-benar memukul rata masyarakat di Indonesia, bahkan sampai tetangga di kampung yang nggak pernah tahu aku tuh ngapain tiba-tiba ngucapin ini rame di grup RT, ih mama sama papa gitu kan. Maksudnya benar-benar prestasi sejauh ini selama aku bikin film. Sejauh ini prestasi paling besar ada di film Anbeda. Dampak dari viralnya film Tili, karena pemain utama di film Anbeda sama dengan pemain utama di film Tili, Butejo itu kan. Di filmku dia sebagai Baidah gitu. Nah itu ya oke, film kita viral di mana-mana. Bahkan diunggah di Facebook pun viewersnya udah sedih banget liatnya. Enggak sedih sih. Udah 1,5 juta lebih itu viewers film Anbeda di Facebook. Terus lagi kalau di YouTube, di kanal YouTube KPK sendiri viewersnya udah lebih dari 0,5 juta penonton. Bahkan di akun-akun yang tidak bertanggung jawab ya, yang mengunggah film kami gitu tanpa izin. Sebenarnya kami suka ketika orang-orang membagikan film kami untuk disebarluaskan, itu suka banget karena emang tujuan awal pembuatan film Anbeda adalah untuk campaign anti korupsi di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari visi dan misi KPK dan kita untuk campaign, Anbeda itu satu-satunya film yang sukses ya. Nah, sama satu lagi yang sedihnya karena prestasinya Anbeda filmku ini, sedihnya adalah filmku judulnya berubah. Bukan Anbeda. Jadi Tili episode 2. Padahal Tili itu ya Tili gitu. Tili itu cuma 1 episode dan nggak ada episode lain, cuman Tili gitu. Dan Anbeda itu juga Anbaidah kayak gitu. Emang sih orang nge-guide-nya lewat Butejo ya. Cuman aku berharap sih untuk orang-orang di luar sana yang mengunggah Anbaidah itu tidak memanfaatkan situasi ini dengan mengubah judul film kami menjadi Tili episode 2. Karena Tili dan Anbaidah itu beda. Tili nggak pernah ada episode 2 dan Anbaidah itu bukan lanjutan Tili. Seperti itu. Tapi terima kasih apresiasinya untuk masyarakat Indonesia, untuk film-film kami dan film-film pendek di seluruh Indonesia yang sudah diunggah di YouTube. Itu benar-benar jadi prestasi semua orang juga sih ya. Maksudnya nggak cuman prestasi dari kami pembuat film Anbaidah gitu. Jadi prestasi ke seluruh filmmaker indie di Indonesia. Kowe ra mangkat tahlilan lak ya padha ra penake to ya, Pak. Ayo ning kan wis ana sing makili to. Kowe sing mangkat rondo. Aku sing tahlilan, ya ta? Saya dan sini. Mboten napa-napa jenengan, Mbah. Kula niku parah, Pak Dokter. Wong sakit estu kok kula niku mriki niki pegel, Pak Dokter. Dokter. Wetenge sakit wau dalu, mboten saged tilem blas niku. Dereng dar to.
Oh, Nah, ngomongin soal fenomena fenomena naiknya film pendek karena tilik ini di platform YouTube. Apa kira-kira YouTube ini bisa jadi platform alternatif yang sangat efektif gitu untuk mendistribusikan film pendek? Ya, sebenarnya YouTube ya bisa juga sebagai platform yang efektif untuk film pendek. Tapi di YouTube ada risiko juga. Kalau kita buat film baru langsung masuk ke YouTube, tapi nggak diterima sama penonton awam, film kita itu loss. Udah kayak kita nggak dapat apa-apa. Kalau misalnya jadi viral seperti film Tilik, benar-benar kita untung di filmnya karena dapat popularitas di film ini dari YouTube dan untung juga dari monetize kalau bisa monetize dulu ya. Tapi saya sendiri ya di komunitas montase kita punya strateginya gimana caranya kita bisa masuk ke YouTube dan bisa ke festival juga. Seperti tadi bilang di festival kita masuk level A, level B, level C. Terus untuk kita nanti ada mungkin level D juga. Level D ini itu ketika filmnya udah produksi lebih dari 2 tahun. Setelah 2 tahun ketika kita udah dapat dari festival nominasi atau official selection atau menang, ya itu waktunya kita bisa bawa film ini ke platform YouTube. Berarti kalau di situ udah filenya, saya anggap file filmnya udah tutup di festival, sekarang saya bawa ke YouTube supaya filmnya punya daya tawar untuk ditonton banyak orang. Tonton banyak orang. Dan untungnya apa kalau setelah 2 tahun udah bawa ke YouTube, kalau misalnya selama 2 tahun ini kita udah dapat apresiasi dari beberapa festival, kita bisa di judul filmnya di YouTube atau di thumbnailnya di YouTube itu kita kasih laurelnya kalau film ini udah menang beberapa festival dan itu penonton lebih tertarik nonton film ini. Oh, ada film award winning Indonesian film. Pasti tertarik untuk nonton film ini. Nah, itu tadi semuanya kan keuntungannya dari keuntungan menggunakan YouTube. Untuk kerugiannya sendiri gimana? Ada festival dia syaratnya filmnya harus diupload. Kalau seperti tadi saya bilang kita buat film ada waktu 2 tahun, terus setelah 2 tahun kita bisa masuk ke YouTube. Tapi ada festival yang hadiahnya besar, ya. Tapi dia syaratnya saya masukin filmnya ke YouTube. Atau kalau menang masukin ke YouTube, kalau 10 nominasi 10 besar juga masuk ke YouTube. Kita pasti mikir di sini. Kalau menang hadiahnya besar, oke, nggak apa-apa, hadiahnya cukup untuk cover biaya produksi dan ada untungnya untuk filmmakernya. Oke, mungkin kalau menang dia mau upload, kita nggak masalah. Ya tergantung filmnya juga. Terus ada yang nominasi 10 besar. Kalau nominasi 10 besar, dia juga mau upload. Kalau menang hadiahnya besar, tapi kalau nominasi juga dia mau upload. Di sini kita rugi. Karena ketika festival itu upload film kita di YouTube, festival-festival lain nggak terima. Kalau film itu ada di platform online. Ya, masih ada alasan banyak kenapa mereka nggak mau, karena mereka juga mau film itu premier dan ya filmnya spesial ya. Itu banyak alasan, tapi mungkin alasan pertamanya itu. Dari Mbak Alicia? Kalau dari aku sendiri keuntungannya sebagian, ya mungkin nggak semua orang ya, nggak semua orang melihat dari sisi filmmakernya kayak gitu. Kalau ketika film kita diunggah di YouTube, keuntungannya adalah ketika seorang produser besar atau investor itu melihat kita ketika film kita diunggah di YouTube itu. Jadi dan itu terjadi di sutradaraku sendiri, sutradara film Anbaidah. Itu dia langsung dapat tawaran dari Mbak Gina Isnur, dari orang-orang besar di Jakarta, orang-orang film di Jakarta untuk ayo kamu ngedirect ini, ayo kamu ngedirect ini. Karena mereka suka sekali
dari film itu di directingnya gitu, karena di directing filmku itu kan natural banget dan seolah seperti nggak lagi acting gitu kan. Nah itu yang bikin intinya filmmaker jadi dikenal dan punya ruang dipertemuin sama investor atau produser-produser besar, itu keuntungannya. Nah kalau kerugiannya sendiri sih yang jelas aku rasain ya ini orang-orang yang upload tanpa izin itu. Mbok yo sebenarnya kalau mereka izin tuh kita ngizinin kok gitu. Kita cuman ngasih beberapa syarat gitu doang. Nggak usah judulnya tetap, kreditnya jangan dipotong. Terus ini coba yang paling parah itu udah nambah audio sendiri. Jadi tuh dikasih audio ngaco, terus bumper opening kita yang logo-logo KPK, logo Bakar Rasa, logo Mantep Lab itu di-cut, diganti bumper YouTube mereka, dan mereka nggak merasa bersalah kayak gitu. Mereka malah bilang, "Bang, ditarik jangan di report dong bang, kan saya nggak monetize." Saya nggak monetize gimana? Orang bumper aja diganti gitu loh. Apresiasi film ya ini sih yang sedihnya itu masyarakat Indonesia yang di luar filmmaker ya, itu edukasinya tentang menghargai film itu masih sangat kurang gitu loh. Dengan mereka mengupload ulang film dan memotong kredit titel lah, menambah-nambahin audio sendiri lah, dikasih teks ini itulah, itu sama aja mereka nggak menghargai kita sebagai filmmaker gitu, dimana filmmaker tuh sayang banget sama filmnya kayak gitu loh. Aku ki bali saka pengajian, toh. Neng cedhak omahe Mbah Dar ki lho, iki kayak lak petengan toh, toh. Nah, ana wong muntah-muntah saka dhuwur motor. Bareng tak cedhaki lah kok dian, Muga-muga Muga-muga usahane awake dhewe iki berhasil. Iya Pak, bener Pak. Miras ndedonga awake dhewe ya Pak ya. Oh, kae. Iki toto Pak. Nggih. Kedap nggih. Tak bukake lawange ya Pak ya. Iya. Nggih, sekedap. Iya. Kalau soal kerugian mengunggah film di YouTube yang udah dijelasin sebagaimana Pak tadi, kan ada nih festival-festival yang seperti yang udah dijelasin tadi, yang pada akhirnya mereka akan mengunggah film-film yang masuk ke festival, film-film yang masuk ke mereka itu entah di YouTube atau platform online lain dengan alasan pendidikan atau semacamnya. Nah, itu menyikapi itu gimana? Maksudnya ketika itu diunggah ke media digital yang pengaksesnya tuh bisa random banget, dan apa yang dilakukan oleh mereka itu bisa acak, bahkan termasuk re-upload segala macam. Nah, menyikapi kerugiannya semacam itu tuh gimana? Ya, dari pengalaman kita sendiri, dari misalnya film Diombang, kita pernah submit ke festival, dan syarat-syarat festivalnya itu mereka akan pakai film ini untuk tujuan edukasi atau apa, artinya mereka mau tayang film ini mungkin tujuannya dia screening di mana atau apa, dan kita misalnya kita juga tanda tangan untuk ini kita setuju untuk hal seperti ini kalau tujuannya edukasi ini. Tapi festival ada yang upload di YouTube ya. Di sini kalau kita lihat syarat-syarat festival sama syarat-syarat YouTube itu beda, karena YouTube dia punya syarat-syaratnya sendiri, festival punya syarat-syaratnya sendiri. Setelah berapa tahun film ini kita ingin upload ke YouTube, tapi sebelumnya sudah upload sama festival yang lain, misalnya 3-4 tahun yang lalu sudah upload sama festival tersebut, dan setelah 3 tahun kita upload film kita sendiri di situ ya. Di sini kita kena crash kayak ada masalah sama syarat-syarat festival dan syarat-syarat YouTube. Kalau film kita itu dianggap hak ciptanya ke kita, oke. Tapi karena festival itu udah upload
jauh sebelum kita di YouTube, kita dianggap reused content. Reused content itu sekarang baru di YouTube. Jadi konten yang orang lain udah pakai, kita itu reused. Kenapa? Karena duluan mereka dianggap kita ulang lagi sesuatu. Dan pas channel kita itu monetize, tahu-tahu stop. Sorry, karena gini-gini kita dapat email kalau channelnya udah stop, nggak bisa monetize lagi. Ya karena reused content, padahal itu filmnya film kita sendiri. Dan akhirnya kita harus itu take action ya. Gimana caranya? Ya kita harus take down itu. Terakhir dengan segala macam bentuk keuntungan dan kerugiannya di platform online dan terutama YouTube, kedepannya minat distribusi film ini akan beralih ke YouTube atau platform online yang lain, atau festival itu masih jadi incaran yang tinggi gitu? Saya pikir kalau kita sendiri itu ya kita masuk festival dulu, tetap kita fokus ke festival dan selama ini ke YouTube juga. Tapi karena YouTube juga naik, kita juga ada ide untuk buat film khusus YouTube. Jadi bisa buat film khusus YouTube, bisa buat film khusus festival. Karena banyak film juga kita buat itu, banyak filmmaker yang buat itu, mungkin pesan-pesannya atau ide filmnya enggak diterima sama masyarakat umum, dan itu hanya masuk di festival. Ke YouTube itu mungkin bisa jadi masalah, dan itu kita buat sesuatu yang lebih jelas ke masyarakat umum. Yang pengalaman kita sendiri misalnya dari film Nyumbang, kita lihat masyarakat umum itu suka nonton sesuatu yang ada sense of humor, ada sesuatu yang ya lebih ke komedi misalnya, tapi ada pesan yang benar-benar kuat ya, seperti film Tili ya, Nyumbang juga sama, filmnya itu lebih ke komedi tapi ada pesan yang benar-benar kuat di film itu. Kalau dari aku sendiri, tetap kita bakal ngejar festival luar, festival-festival internasional sih, lebih ke festival-festival internasional. Dan mungkin juga OTT ya, ketika 1 tahun film yang bakal aku produksi itu nggak bisa tembus di target-target festival internasionalku, di tahun kedua aku bakal bawa dia ke OTT seperti itu. Dan ya sih, kita nggak ada orientasi ke YouTube untuk film pendek ya, kita ngomongin film pendek di sini seperti itu. Kira-kira ada pesan atau tips mungkin buat teman-teman yang pembuat film, terutama untuk dalam hal mendistribusikan film atau dalam hal perfilman secara umum? Oke. Untuk filmmaker independen, pesan saya itu jangan berhenti buat film dulu. Karya itu tetap semangat produksi, dan jangan lupa distribusi itu penting sekali. Saya pernah ketemu banyak orang independen filmmaker dan mereka itu film-filmnya bagus tapi kurang didistribusi. Distribusi itu penting, jadi distribusikan filmnya di platform online yang populer itu Film Freeway, itu ribuan festival yang gratis, festival film lokal dengan persyaratan yang tadi kita ngomong, persyaratan yang oke. Festival luar atau festival lokal, submit dan nunggu hasilnya, pasti dapat sesuatu, pasti dapat menang di mana, nominasi atau apa. Yang penting jangan berhenti berkarya, itu aja. Kalau dari aku ya, untuk filmmaker di luar sana, filmmaker independen, jangan menutup diri dan jangan berkecil hati sih untuk berkarya kayak gitu. Karena setiap film yang kita buat tuh ada penontonnya kayak gitu. Jangan takut filmmu nggak ditonton. Benar yang dikatakan Moyes, bahwa jangan takut untuk ini,
membawa keluar film kalian. Distribusi itu penting, entah distribusinya ke arah yang untuk cari gengsi atau hanya sekedar ke arah untuk berbagi, sharing kepada lingkungan sekitar. Karena memutar film tuh nggak harus di layar-layar besar atau layar-layar ini ya, layar-layar kaca atau TV atau handphone ya. Memutar film kalian tuh bisa di sekitaran rumah kalian gitu. Dari hal-hal kecil dulu, rasakan bagaimana orang-orang merespon film kalian. Itu bakal jadi support tersendiri ketika kalian melihat orang-orang menonton, orang lain yang di luar orang film ya, itu menonton film kita. Kayak gitu. Oke. Terima kasih untuk Mas Moes dan Mbak Alicia sudah sharing-sharing hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman penikmat channel komunitas film Montase. Sampai jumpa di bincang film indie berikutnya.